Kita lanjut bahas PTTH Serapi episode 765. Oke lah, gak usah banyak Mang Ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kali ini, serangan yang cukup mematikan dari Raja Naga Kayu telah meluncur dan akan mengenai Xiaoshuan serta pasukan naga yang telah melindungi dirinya. Namun tiba-tiba saja, aura yang sangat panas kini telah muncul dari dalam kekosongan dan kemudian menabrak serangan Raja Naga Kayu, lalu menghilangkannya dalam seketika. Hal ini membuat raut wajah dari sang Raja Naga Kayu menjadi terlihat jelek. Di sisi lain, semua orang dari klan naga yang melindungi Xiaoshuan juga saling berpandangan dengan perasaan cemas dan juga bingung. Xiaoshuan sendiri, matanya melihat ke arah pintu keluar dari klan naga ini. Lalu dia merasakan aura yang cukup familiar dan kemudian membuatnya mengatakan aura ini sebenarnya adalah. Tidak lama kemudian beberapa gugusan cahaya telah muncul dengan cepat. Aura yang sangat mengejutkan telah merubah ekspresi wajah pada Raja Naga Kayu. Hal ini membuat sang Raja Naga Kayu kemudian berkata, aura ini adalah aura Raja Naga Api. Bukankah orang itu sedang bertarung melawan para raja yang lainnya? Tapi kenapa dia bisa muncul di tempat ini? Di antara 9 Raja Naga, selain Raja Naga Emas dan juga Raja Naga Perak, ada Raja Naga Api dan juga Raja Naga Baksia yang paling luar biasa. Jika sampai Raja Naga Api benar-benar mampu melepaskan diri dari para Raja Naga yang lainnya, terutama Raja Naga Perak, dan datang untuk menyelamatkan Xiaoshuan, maka Raja Naga Kayu tidak akan pernah bisa menghadapi kekuatan Raja Naga Api. Karena beberapa Raja Naga yang lainnya, kekuatan mereka sebagian besar berada di tingkat reinkarnasi ke-6 dan juga ke-7. Sementara Raja Naga Baksia dan juga Raja Naga Api telah mencapai tingkat ke-8. Kesenjangan di antara hal ini tentu saja bukan sesuatu yang bisa ditutupi dengan mudah. Ketika beberapa kelompok sinar cahaya mendarat di hadapan Xiaoshuan, kali ini telah menampakkan 4 sosok manusia yang tidak lain itu adalah kelompok dari Xiaoyan. Pandangan mata Xiaoyan melihat Raja Naga Kayu dengan penuh kemarahan. Berani-beraninya orang ini akan melenyapkan leluhurnya, yaitu Xiaoshuan. Detik berikutnya Raja Naga Kayu pun langsung berkata dengan marah, aura kalian semuanya tidak seperti orang-orang yang berasal dari klan naga kita. Aku sebagai seorang Raja Naga Kayu memberikan nasihat, kalian jangan ikut campur dalam urusan dari klan naga. Berhati-hatilah bermain dengan api, karena itu akan membakar tubuh kalian sendiri. Ketika yang muncul bukanlah Raja Naga Api, membuat Raja Naga Kayu cukup lega. Dia menganggap bahwa kelompok dari Xiaoyan hanyalah sekumpulan badut. Detik berikutnya pandangan mata dari Xiaoyan melirik naga iblis neraka, dan kemudian hal itu membuat naga iblis neraka hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Lalu dia meluncur ke arah Raja Naga Kayu untuk melawannya. Meskipun kekuatan naga iblis neraka hanya berada di reinkarnasi ke-7, bukan masalah bagi dirinya untuk menyaingi Raja Naga Kayu ini. Selanjutnya Cailin dan juga Yun Yun telah membungkuk hormat di hadapan Xiaoshuan, dan kemudian mereka mengatakan dua junior memberikan hormat pada leluhur Xiaoshuan. Bagaimanapun juga mereka berdua mengetahui Xiaoshuan dulunya merupakan pemimpin dari klan Xiao ketika berada di dalam benua Doki dengan bakat serta kekuatan yang luar biasa. Saat itu Xiaoshuan memiliki jasa-jasa yang sangat besar terhadap klan Xiao. Bahkan tanpa adanya Xiaoshuan, Xiaoyan juga tidak akan pernah mencapai kekuatan Dodi pada kali itu. Dan sekarang ketika mereka telah bertemu kembali, tentu saja membuat Cailin dan juga Yun Yun akan sangat menghormati Xiaoshuan. Melihat Cailin dan juga Yun Yun membungkukkan badannya seperti itu, membuat Xiaoshuan merasa tidak enak, dan kemudian dia berkata, apa yang kalian berdua lakukan? Kalian adalah ratu, tidak pantas memberikan hormat kepada orang tua sepertiku. Xiaoshuan mengetahui bahwa 4 istri Xiaoyan di wilayah api yang tidak berujung bukanlah karakter-karakter yang biasa. Mereka semua merupakan sosok yang cukup mengerikan di dalam dunia. Selanjutnya Xiaoyan memberikan hormat pada Xiaoshuan dan juga orang-orang klan naga yang telah melindunginya sambil mengatakan, para senior lainnya, aku junior Xiaoyan berterima kasih banyak karena Anda telah melindungi leluhurku Xiaoshuan.
Leluhur, untuk urusan ini, serahkan saja padaku. Xiao Xuan tersenyum dan kemudian dia menimpali perkataan dari Zhou Yan. Baiklah, kau benar-benar seperti apa yang diharapkan dari keturunan klan Xiaoku. Tapi Zhou Yan, berhati-hatilah. Orang itu merupakan Raja Naga Kayu, salah satu dari 9 Raja Naga. Dan kekuatannya telah mencapai puncak reinkarnasi ke-7. Jadi kau jangan gegabah ketika berhadapan dengan orang tersebut. Ada sedikit kewaspadaan di dalam kata-kata dari Xiao Xuan. Pemahaman dirinya tentang kekuatan Zhou Yan dan juga aliansi api abadi sebenarnya cukup kurang, sehingga dia tidak tahu seberapa persis kekuatan dari kelompok Zhou Yan kali ini. Dan dia hanya bisa memberikan peringatan saja. Tapi jika dilihat dari persepsi Xiao Xuan, kekuatan dari Zhou Yan dan juga 3 orang lainnya tidak bisa dia prediksi. Mendengarkan ucapan dari seorang Xiao Xuan, Zhou Yan tiba-tiba saja melambaikan telapak tangannya ke arah belakang dan kemudian nyala api yang dahsyat ini telah meluncur dengan cepat. Lalu terdengar suara teriakan dari belakang sana. Zhou Yan kemudian bertepuk tangan, lalu dia tersenyum pada Xiao Xuan sambil mengatakan, leluhur, perjalananku dalam tempat ini memang khusus untuk melakukan penyelamatan kepada klan naga. Melihat apa yang dilakukan oleh Zhou Yan, kekhawatiran awal dari seorang Xiao Xuan sepenuhnya terguncang. Tidak menyangka bahwa Zhou Yan bisa mengalahkan Raja Naga Kayu dengan sangat mudah. Berarti tingkat kekuatan dari Zhou Yan sendiri telah mencapai sesuatu yang mengerikan. Di sisi lain, orang-orang dari klan naga yang telah memberikan perlindungan pada Xiao Xuan, kali ini mereka menatap Zhou Yan dengan heran. Lalu mengatakan, Tuan Zhou Yan, kami sangat berterima kasih banyak atas bantuan Anda. Sejak perang saudara dari klan naga, hal ini telah terjadi sepanjang hari dan mereka telah ditindas oleh faksi-faksi dari Raja Naga Perak. Zhou Yan kemudian menghilang dalam seketika dan ketika dia kembali lagi sudah membawa tubuh dari Raja Naga Kayu. Dan kali ini Zhou Yan pun langsung memberikan interogasi kepada orang tersebut. Katakan padaku, di manakah Raja Naga Perak dan juga para ahli yang lainnya sekarang? Pada saat ini tubuh Raja Naga Kayu yang memiliki atribut kayu telah sepenuhnya dipenjara oleh kekuatan api suci yang cukup indah dari Zhou Yan, dan dia tidak berbeda dari seorang tahanan. Meskipun telah ditangkap, tapi Raja Naga Kayu memiliki harga diri yang luar biasa. Dia sangat tidak puas dan kemudian segera meraung, bocah sialan, kau ingin ikut campur dalam urusan internal klan naga? Dirimu benar-benar tidak tahu apa yang kau lawan. Zhou Yan pun tidak banyak berbicara dan kemudian dia hanya mengatakan, aku tidak punya banyak waktu untuk beromong kosong denganmu. Akan kuberikan waktu 3 detik. Jika kau tidak segera berkata, maka aku tidak segan-segan untuk melenyapkanmu. Zhou Yan secara perlahan mengulurkan telapak tangannya dan kemudian terlihatlah sekumpulan api yang berkobar. Di tengah kobaran api ini membuat ekspresi dari orang-orang klan naga di sekitarnya menjadi sangat serius. Bahkan aura di dalam tubuh mereka juga menjadi lebih lambat. Sepertinya kekuatan penghancur yang dahsyat terkandung dalam kobaran api dan itu bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh reinkarnasi peringkat ke-7. Raja Naga Kayu merasakan niat yang nyata dari seorang Zhou Yan. Tiba-tiba kebanggaan di raut wajahnya pun lenyap, digantikan ekspresi takut dan juga rasa bergidik. Dia pun lalu mengatakan, kau? Apakah kau berani untuk membunuhku? Apakah kau tidak tahu siapa aku? Zhou Yan hanya tersenyum dan kemudian dia menimpali, aku tidak peduli siapa kau. Namun aku datang tempat ini adalah untuk Raja Naga Emas yang merupakan guru sekaligus pamanku. Apakah menurutmu kau bisa menantang Raja Naga Emas? Lihatlah dirimu baik-baik. Kau itu hanyalah Raja Naga Kayu, salah satu dari 9 Raja Naga. Aku bisa melenyapkan sumber naga di dalam tubuhmu dengan sangat mudah. Dan bahkan kau itu hanya punya peluang yang sangat kecil untuk menyentuh kekuatan Dewa Naga. Paham? Orang ini hanyalah Raja Naga Kayu. Bahkan jika di hadapan Zhou Yan ada Raja Naga Perak, selama dia berani menantang Raja Naga Emas, maka nasibnya tidak akan jauh lebih baik di hadapan dari Zhou Yan. Klan Naga yang selama ini dipimpin oleh Raja Naga Emas telah cukup makmur, tapi setelah Perang Dunia Pertama Raja Naga Emas menghilang untuk beberapa tahun, sehingga klan naga terjatuh ke tangan Raja Naga Perak.
Dan pada saat itu Raja Naga Perak selalu tidak puas dengan Raja Naga Emas. Dalam kendali klan naga, dia secara diam-diam telah membasmi orang-orang yang berpihak kepada Raja Naga Emas secara bertahap dan kemudian mengendalikan seluruh klan naga ini di tangannya sendiri. Namun sayangnya, Raja Naga Perak tidak menyangka bahwa pada akhirnya Raja Naga Emas akan kembali, lalu merebut semuanya yang telah didapatkan oleh Raja Naga Perak. Dalam sekejap, faksi-faksi kuat yang bersembunyi di dalam klan naga yang dulunya menentang, kini berbalik mendukung Raja Naga Emas. Tapi Raja Naga Perak sendiri menolaknya, dan hal itulah yang menyebabkan pertikaian internal di dalam klan naga ini pecah. Faksi Raja Naga Emas dan juga faksi Raja Naga Perak telah terlibat pertempuran yang tidak terhitung jumlahnya. Hal itu telah menyebabkan kekuatan di antara kedua belah pihak terluka. Namun, betapa sengitnya pertempuran itu, bahkan krisis yang terjadi pada akhirnya harus memaksa Raja Naga Emas mengandalkan seluruh kekuatannya sendiri hingga akhirnya mendapatkan hasil pertempuran yang imbang. Meskipun faksi Raja Naga Perak mendapatkan dukungan dari 5 Raja Naga, namun Raja Naga Api dan juga Raja Naga Bagia, mereka memilih bergabung dengan Raja Naga Emas, dan kedua orang ini merupakan yang terbaik di antara 7 Raja Naga yang tersisa. Sehingga situasi pertempuran benar-benar mencengangkan. Hitung waktu mundur pun dimulai. Api suci yang berada di telapak tangan dari Soyen mulai berdetak. 3. Mendengarkan hal seperti ini, raut wajah Raja Naga Kayu penuh ketakutan. Dasar orang gila. Soyen hanya tersenyum dan kemudian dia melanjutkan. 2. Pada akhirnya rasa takut ini membuat Raja Naga Kayu mengucapkan kata demi kata dan memberikan informasi kepada Soyen. Hal ini membuat Soyen cukup puas, dan selanjutnya Soyen pun kembali bertanya, apakah Raja Naga Perak memiliki bantuan asing yang telah diundang? Karena tiba-tiba saja firasat yang buruk telah muncul di dalam hati Soyen. Jika sampai Raja Naga Perak memiliki bantuan dari pihak luar, maka hal seperti ini akan cukup menyusahkan Soyen. Raja Naga Kayu hanya terdiam, namun Xiao Xuan segera menepuk bahu dari Soyen dan kemudian dia mengatakan, sama sekali tidak ada bantuan dari luar. Soyen, tenanglah, sisanya serahkan saja pada aku. Kita telah bertarung berkali-kali. Raja Naga Perak menyaksikan kekuatan mengerikan dari Raja Naga Emas telah berangsur-angsur pulih, dan pada saat itu membuatnya tidak bisa diam saja, karena dia tahu jika hal seperti ini terus berlanjut, maka cepat atau lambat Raja Naga Perak akan kehilangan kekuatannya, sehingga dia akan tertidur di dalam klan naga. Namun di saat seperti itu, tetua tertinggi dari klan naga tiba-tiba saja terbangun, lalu dia membujuk Raja Naga Emas dengan harga yang mahal. Namun akhirnya bujukan itu hanyalah tipuan belaka dari tetua tertinggi klan naga. Dengan dukungan dan juga bantuan dari tetua tertinggi klan naga serta 5 garis keturunan Raja Naga, mereka pada akhirnya bersekongkol untuk membuat kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas secara bertahap menurun. Selain itu, di dalam beberapa pertempuran, meskipun Raja Naga Emas telah melalui ratusan pertempuran, ia juga menderita banyak penyakit gelap tersembunyi di dalam dirinya. Oleh karena itu, Raja Naga Emas telah bersiap melangkah ke dalam makam naga untuk menemukan hukum Dewa Naga, lalu menerobos belenggu pada dirinya. Jika hal itu berhasil, maka Raja Naga Emas akan memiliki kekuatan yang luar biasa dan bahkan mampu mengakhiri kerusuhan di dalam klan naga ini. Soyen menganggukkan kepalanya dan kemudian dia melihat pada Xiao Xuan sambil bertanya, leluhur, lalu apa yang terjadi dengan Anda? Kenapa Raja Naga Kayu ini ingin menangkap Anda? Xiao Xuan kemudian menimpali perkataan dari Soyen. Awalnya aku ingin keluar untuk mencari bantuan pada dirimu, tapi tidak disangka aku telah tertangkap oleh orang ini, dan untungnya kau tiba tepat waktu. Mendengarkan hal seperti ini membuat Soyen menganggukkan kepalanya dan kemudian dia merasakan emosi yang terpendam di dalam hatinya, lalu bertanya, apa kekuatan dari tetua tertinggi klan naga? Xiao Xuan kemudian menimpali. Kekuatannya berada di puncak reinkarnasi ke-8, Cailin.
Ketika mendengarkan kata-kata seperti ini, kecurigaan melintas dalam pandangan matanya dan kemudian dia berkata, puncak reinkarnasi ke-8 dilihat dari beberapa ingatan piton pelan surga 10 warna. Di dalam klan naga ini ada lebih dari satu tetua tertinggi klan naga yang bermartabat, dan kekuatan mereka mungkin bukan hanya puncak reinkarnasi ke-8. Sementara Raja Naga Kayu melihat pada Soyan sambil mengatakan, aku sudah mengatakan apa yang ingin kau ketahui. Bisakah saat ini kau membiarkanku untuk pergi? Soyan tersenyum dan kemudian dia menganggukkan kepalanya sambil berkata, baiklah, pergi saja kau ke neraka. Baru saja Soyan akan melemparkan api yang berada di telapak tangannya. Tiba-tiba saja Xiaoshuan segera berteriak, Soyan, jangan! Hal ini membuat Soyan menghentikan pergerakannya. Lalu Xiaoshuan kembali mengatakan, konon 9 Raja Naga itu terbentuk berkat kekuatan dari Dewan Naga yang terpecah. Jika salah satu dari mereka menghilang, hal ini bukanlah hal yang baik bagi klan naga. Lagi pula, dengan kekuatanmu yang sekarang cukup mustahil untuk bisa melenyapkan sepenuhnya seorang Raja Naga. Meskipun itu adalah Raja Naga yang paling lemah. Soyan ragu-ragu sejenak dan kemudian dia mengatakan, baiklah, hukuman mati mungkin memang bisa dihindari, tapi kejahatan yang telah dilakukan oleh orang-orang seperti Raja Naga Kayu tidak bisa luput dari hukuman. Istana Tabu, segel dia untukku. Soyan langsung menggunakan domain reinkarnasi dan juga api suci di dalam tubuhnya untuk membentuk sebuah istana tabu. Hingga akhirnya tubuh Raja Naga Kayu dimasukkan ke dalam istana tabu ini lalu dipenjara. Penindasan yang berada di dalam istana tabu tidak akan pernah bisa dihindari bahkan oleh orang yang berada di reinkarnasi ke-8. Secara perlahan tubuh mereka akan hancur ketika waktu sudah mencapai 1 bulan penuh. Setelah menyingkirkan Raja Naga Kayu, Soyan kembali melihat kepada Xiaoshuan. Lalu dia mengatakan, leluhur Xiaoshuan, bisakah Anda mengantarkanku menuju makam naga secepat mungkin? Xiaoshuan kemudian menimpali, tempat itu sebenarnya sangat berbahaya, tapi mungkin kita harus bertemu dulu dengan Raja Naga Baxia dan juga Raja Naga Api. Mendengarkan hal seperti ini, Soyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara orang-orang dari klan naga, dia pun mengatakan, Tuan Soyan, mari aku antarkan dirimu menuju rumah naga dari Raja Naga Baxia. Mungkin kita akan bisa membahas segala sesuatu di dalam tempat itu. Pada akhirnya, rombongan dari Soyan ini dipimpin oleh orang-orang dari klan naga. Mereka meluncur untuk menuju tempat dari Raja Naga Baxia. Kita berpindah pada makam naga. Saat ini, tempat itu telah dikelilingi oleh prajurit naga yang tidak terhitung jumlahnya, seolah-olah menjaga sesuatu yang tidak normal. Tidak lama kemudian, salah seorang prajurit naga yang bertugas mengumpulkan informasi kini telah mendatangi salah satu tetua yang tidak lain merupakan tetua tertinggi dari klan naga ini. Lalu prajurit naga itu pun mengatakan, permisi tetua. Tetua tertinggi dari klan naga membuka matanya dan kemudian dia berkata, bagaimanakah? Apakah dirimu sudah mendapatkan kabar dari Raja Naga Kayu? Prajurit naga itu kemudian berkata, Tuan Raja Naga Kayu telah menguji jejak dari Xiaoshuan dan juga yang lainnya. Aku khawatir bahwa mereka akan segera tertangkap. Tetua tertinggi sedikit tersenyum. Itu bagus sekali. Jika begitu, kita hanya perlu menjaga tempat ini dan semuanya sudah diatur. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Sang prajurit menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, baiklah tetua. Lalu, sang tetua tertinggi itu secara perlahan kembali menutup matanya. Namun detik berikutnya telah muncul suara angin yang keras. 2 sosok dengan wajah muram kini telah bergerak dengan kecepatan tinggi menuju makam naga ini. Prajurit yang telah berjaga tiba-tiba saja segera melihat pada 2 orang tersebut sambil berkata, apa yang sedang kalian lakukan? Kedua orang ini sebenarnya merupakan Raja Naga Baxia dan juga Raja Naga Api. Melihat sekelompok penjaga telah menghadang mereka, membuat Raja Naga Baxia berkata dengan marah, aku sedang membawa sesuatu yang sangat penting dan aku harus segera masuk ke dalam makam naga untuk bertemu dengan Raja Naga Emas. Kalian penjaga naga, mundurlah, jangan halangi jalanku. Para penjaga itu pun kemudian menolak sambil mengatakan, tidak,
Makam naga ini sekarang telah menjadi tempat terlarang bagi klan naga kita. Jadi aku tidak akan membiarkan siapapun bisa masuk ke dalam makam naga. Raja Naga Baxia kembali mengatakan, jika kau berani menghalangi diriku, apakah kau bisa menanggung segala resiko yang akan terjadi pada klan naga ini? Prajurit itu pun kemudian mengatakan, Raja Naga Api, Raja Naga Baxia, kenapa kalian harus khawatir seperti itu? Kita menjaga tempat ini juga atas perintah dari Raja Naga Perak, dan kita telah berjaga siang dan malam tanpa adanya perintah Raja Naga Perak. Bahkan perintah dari kalian berdua tidak bisa kita patuhi. Mendengar adanya suara ribut-ribut, tetua tertinggi tiba-tiba saja kembali membuka matanya dan dia pun berjalan untuk menuju tempat keributan tersebut. Begitu orang tua ini muncul, energi langit dan bumi di dalam makam naga seolah-olah memadat. Rasa gelisah telah merasuki hati dari Raja Naga Baxia dan juga Raja Naga Api. Tiba-tiba saja rambut merah dari Raja Naga Api kini telah memancarkan sebuah fluktuasi yang penuh dengan kemarahan. Dia akan maju untuk melawan tetua tertinggi, namun segera dihentikan oleh Raja Naga Baxia yang berada di sebelahnya. Hal ini dilakukan sambil mengatakan, Raja Naga Api, sudahlah, ayo kita segera kembali dulu dari dalam tempat ini. Mendengarkan ucapan Raja Naga Baxia membuat Raja Naga Api hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian keduanya pun meninggalkan makam naga ini. Setelah kepergian Raja Naga Baxia dan juga Raja Naga Api itu, para prajurit naga segera melihat pada tetua tertinggi sambil berkata, Tetua tertinggi, apa yang harus kita lakukan saat ini? Kenapa Anda tidak menghajar kedua Raja Naga itu? Tetua tertinggi hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, di dalam pertikaian dari klan naga telah banyak orang kuat yang gugur, dan kali ini Raja Naga Perak telah pergi jauh ke dalam makam naga. Selama dia berhasil, tentu saja dia akan menjadi raja sejati. Kalian kembali berjaga di posisi masing-masing. Mendengarkan ucapan dari tetua tertinggi ini membuat para prajurit naga hanya bisa mematuhi perintahnya. Kita berpindah ke tempat Raja Naga Baxia dan juga Raja Naga Api. Kali ini dengan raut wajah yang penuh tidak kesenangan, Raja Naga Api pun segera mengatakan, Baxia, kenapa kau menghentikan diriku? Bisa saja aku menghajar orang tua sialan itu. Kakak tertua kita yaitu Raja Naga Emas telah diam-diam memasuki makam naga untuk melakukan retreat, dan sekarang tindakan faksi-faksi Raja Naga Perak itu jelas tidak masuk akal. Begitu kakak tertua kita teraniaya oleh Raja Naga Perak, maka klan naga besar kita kemungkinan akan dihancurkan sepenuhnya olehnya. Dan bagaimana bisa orang sialan seperti Raja Naga Perak akan kembali membawa kejayaan dari klan naga seperti masa lalu? Raja Naga Api benar-benar mengoceh tanpa henti di sepanjang perjalanan ini, dan dia tidak puas dengan kelicikan Raja Naga Perak. Pada masa lalu, di bawah kekuasaan Raja Naga Emas, klan naga sangat bersatu dan menjadi benar-benar kuat. Tapi saat ini penjahat yang licik, yaitu Raja Naga Perak, justru telah menduduki posisi tertinggi dari klan naga. Dan ketika dia berkuasa, distribusi sumber daya yang berada di dalamnya tidak merata, sehingga hanya membuat kelompok Raja Naga Perak saja yang berkembang, sementara kelompok Raja Naga Emas tidak berkembang sama sekali. Mata dari Raja Naga Baxia melihat pada Raja Naga Api dan kemudian dia mengatakan, sekarang para prajurit naga elit telah dikerahkan untuk menjaga makam naga, dan aku perkirakan jumlahnya ratusan orang. Selain itu, aku juga cukup yakin para Raja Naga yang lainnya telah bersembunyi di dalam kegelapan, dan ditambahkan dengan kekuatan dari tetua tertinggi, maka hanya dengan mengandalkan kekuatan kita berdua saja itu tidak cukup. Dari tetua tertinggi saja, aura di dalam tubuhnya cukup mengerikan dan bisa menekan persepsi yang aku miliki. Menurut dugaanku, kekuatannya telah berada di setengah langkah reinkarnasi ke-9. Bahkan tingkat seperti ini bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh level kita berdua. Jika kita menyerang dengan cara gegabah, aku khawatir itu hanya akan menjadi hal yang sia-sia, dan kita tidak bisa menyelamatkan kakak Raja Naga Emas. Jika dibandingkan dengan Raja Naga Api, pemikiran Raja Naga Baxia lebih cerdas dan juga cemerlang. Sementara
Raja Naga Api sendiri merupakan orang yang selalu bertindak dengan emosi. Raja Naga Baksia kemudian dia bergumam, hanya sedikit dari kita yang mengetahui tentang berita bahwa kakak Raja Naga Emas memasuki makam naga untuk retreat. Tapi bagaimana bisa mereka juga tahu tentang hal itu? Apakah mereka hanya kebetulan menjaga makam naga? Selain itu, sebelum kakak tertua masuk, pertikaian internal di antara seluruh klan naga tiba-tiba saja terhenti. Dan sekarang tetua tertinggi juga telah menjadi pemimpin untuk menjaga makam naga. Tujuan mereka sangat mencurigakan. Raja Naga Api lalu bertanya, jika kau mengatakan hal seperti itu, mungkinkah kita masih memiliki peluang untuk menang? Raja Naga Baksia telah memikirkan sesuatu dan beberapa saat kemudian dia pun mengatakan, menurut apa yang dikatakan kakak Raja Naga Emas, serta catatan kitab-kitab kuno dari klan naga kita, seharusnya kita memiliki lebih dari satu tetua tertinggi dari klan naga. Dan jika kita bisa menemukan tetua tertinggi yang lainnya, maka aku khawatir hal ini akan cukup bagi kita untuk membalikkan keadaan pertempuran. Para tetua tertinggi dari klan naga, kekuatan serta status mereka bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan Raja Naga. Namun para tetua tertinggi ini suka datang dan juga pergi tanpa jejak, hanya mengandalkan Raja Naga Baksia dan juga Raja Naga Api. Mungkin sangat sulit untuk bisa menemukan tetua tertinggi yang lainnya itu. Tiba-tiba saja Raja Naga Baksia kali ini segera mengatakan, ayo kita harus segera pergi menuju Istana Naga. Di tempat itu ada lorong rahasia tersembunyi. Ketika pertempuran pecah sebelumnya, aku pernah mencium adanya aura yang sangat mengerikan di balik lorong tersebut. Mungkin itu adalah tempat tidur dari tetua tertinggi yang lain. Kita harus segera menuju ke tempat itu. Mendengarkan ucapan Raja Naga Baksia membuat Raja Naga Api hanya bisa mengangguk, dan keduanya kali ini langsung menuju Istana Naga, kemudian mencari lorong yang dimaksud. Dalam sekejap saja mereka telah tiba di dalam tempat itu dan kemudian masuk ke dalam sebuah lorong yang gelap di dalam Istana Naga. Di balik lorong gelap ini sendiri sebenarnya memiliki tebing dan juga jurang yang sangat berbahaya. Namun keduanya bisa merasakan adanya jejak yang samar seperti nafas naga yang terbakar. Raja Naga Baksia kemudian melihat Raja Naga Api sambil mengatakan, ayo kita harus segera pergi menuju bagian terdalam dari jurang ini. Keduanya telah melesat dengan sangat cepat. Kemudian mereka telah tiba di bagian terdalam dari jurang dan tebing tersebut. Lalu raut wajah dari keduanya telah dibuat cukup terkejut ketika melihat apa yang berada di hadapannya saat ini. Hal itu sontak membuat mereka berdua segera berkata, Bagaimana mungkin tetua tertinggi tewas dengan cara yang brutal seperti ini? Karena keduanya kini telah menemukan seekor naga raksasa yang telah terkapar dengan tubuh terbakar. Raja Naga Api hanya bisa melihat pada Raja Naga Baksia sambil mengatakan, apakah tetua tertinggi dia benar-benar telah tewas? Baru saja Raja Naga Api mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba mereka berdua mendapatkan sebuah pesan suara dari arah luar. Tuan Raja Naga Api, Tuan Raja Naga Baksia, saat ini Tuan Soyen telah kembali dan dia membawa beberapa rombongan yang cukup aneh. Konon katanya rombongan ini memiliki sesuatu yang penting untuk ditanyakan pada kedua Raja Naga. Tolong Anda segera kembali ke rumah Naga Baksia. Mendengarkan pesan seperti ini membuat Raja Naga Baksia kemudian berkata, Xiaoshuan telah kembali dengan selamat. Apakah dia telah menemukan penolong bagi kita? Raja Naga Api, ayo kita harus segera pergi. Masalah dari makam naga dan juga kakak Raja Naga Emas akan dibicarakan, dan kita harus mengatur sebuah rencana yang matang. Mereka berdua kemudian meninggalkan tebing dan jurang ini, lalu kembali menuju rumah dari Raja Naga Baksia. Kita berpindah ke tempat dari tetua tertinggi klan naga. Tiba-tiba saja orang itu membuka matanya sambil tersenyum dan sekarang mengatakan, sepertinya dewa tua yang bersembunyi di dalam Goa Xuanlong itu telah berhasil keluar dari retreatnya. Tapi dengan temperamen yang keras kepala yang dia miliki, kemungkinan dia tidak akan pernah ikut campur dalam pertikaian internal klan naga ini. Kita berpindah pada rumah Naga Baksia. Tempat itu merupakan peringkat ketiga di antara 9 rumah naga yang lain. Keseluruhan rumah Naga Baksia berbentuk kura-kura
dan hal itu memiliki perlindungan yang sangat menakjubkan. Cukup untuk bertahan melawan serangan gabungan dari orang-orang di tingkat reinkarnasi 8 ke bawah. Di dalam rumah Raja Naga Baksia saat ini, Xiaoyan bersama dengan yang lainnya telah menunggu dengan tenang. Tapi di dalam hati dari Xiaoyan tiba-tiba saja merasakan sedikit kegelisahan. Katanya di dalam klan naga telah terjadi pertempuran internal. Namun kenapa di sepanjang perjalanan menuju rumah Naga Baksia ini, Xiaoyan tidak melihat adanya satupun peperangan. Melihat kekhawatiran dari seorang Xiaoyan membuat Xiao Xuan yang berada di sampingnya tiba-tiba saja langsung mengatakan, "Xiaoyan, kau tidak perlu khawatir. Aku tahu jalan pikiranmu dan kenapa tidak ada pertempuran. Karena sebenarnya akhir-akhir ini perselisihan di antara dua faksi telah menemui jalan buntu. Lalu mereka pun melakukan gencatan senjata." Xiaoyan hanya bisa menyipitkan matanya, namun di dalam benaknya penuh dengan tebakan. Apa? Gencatan senjata? Perang tiba-tiba mereda dengan cara yang tidak jelas. Yun dengan persepsinya yang tajam, dia pun mulai berbicara. Jika menurut apa yang dikatakan oleh senior Xiao Xuan, kekuatan faksi Raja Naga Perak dan juga 5 Raja Naga yang lainnya, terutama kekuatan dari tetua tertinggi klan naga, ditambahkan dengan hampir 70% kekuatan orang-orang naga yang lainnya, secara logika mereka seharusnya bisa mengalahkan orang yang berada di bawah kepemimpinan dari Raja Naga Emas secara langsung dan bahkan menghancurkannya tanpa perlawanan. Namun justru mereka malah mengadakan gencatan senjata seperti ini setelah Raja Naga Emas melakukan retreatnya. Apakah kalian tidak curiga dalam hal ini? Cailin juga langsung menimpali apa yang dikatakan oleh Yun. Benar, sekarang Raja Naga Emas telah melakukan retreat. Dengan faksi-faksi di bawah Raja Naga Perak seharusnya sudah mampu melenyapkan seluruh faksi Raja Naga Emas. Tapi kerusuhan berhenti secara mendadak. Apakah kalian tidak curiga bahwa ini adalah sebuah trik tertentu? Pertikaian internal di dalam klan naga sangat mencurigakan. Tampaknya bukan lagi sekedar perebutan kekuasaan tahta. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Mungkinkah apa yang dikatakan Cailin dan juga Yun adalah sebuah fakta bahwa ini bukan hanya sekedar perebutan tahta biasa? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau